Konnichiwa minasan. Watashi no namae wa Ritsuki desu. Watashi wa Chimahi Daiichi Senmon Koko desu. Juusan Nensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai rumah di negara Jepang. Seperti yang kita ketahui, bahwa rumah merupakan sebuah tempat tinggal. Setiap rumah yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin selalu sama. Begitu pula perbedaan rumah dari berbagai negara. Setiap negara mempunyai ciri khasnya masing-masing. Salah satunya yaitu rumah di negara Jepang yang akan saya bahas kali ini. Jepang mempunyai ciri khas sendiri dalam bangunan rumahnya. Berikut adalah contoh rumah Jepang. Pernah lihat kartun Doraemon? Pasti ingat kan dengan konsep rumah tradisional Jepang yang menggunakan lantai dari anyaman dan pintu gesernya. Rumah tradisional Jepang memang merupakan salah satu jenis arsitektur yang memiliki kekhasan yang menarik. Bahkan elemen tradisional dari rumah Jepang masih terus diterapkan pada hunian-hunian modern yang bergaya Jepang. Rumah tradisional yang biasa disebut dengan nama Minka ini merupakan sebuah bangunan bergaya Zen dengan bahan material utama dari kayu. Salah satu alasan mengapa bahan utamanya adalah kayu karena daerah Jepang rawan gempa dan kayu bisa meminimalkan kerusakan rumah. Nah, mau tahu elemen khas lain dari Minka ini? Yuk disimak. Kite mimashou. Saisho, Genkan adalah area pintu masuk bergaya tradisional untuk rumah, apartemen, atau suatu bangunan lainnya yang terdiri dari kombinasi dari teras dan keset. Pada umumnya terletak langsung di depan pintu masuk. Fungsi utama dari Genkan adalah sebagai area melepas sepatu sebelum memasuki ruangan utama di dalam rumah atau suatu bangunan lainnya. Fungsi sekunder dari Genkan ialah menjadi tempat untuk kunjungan sementara tanpa masuk ke dalam rumah. Bila di negara barat, para pengantar pizza akan berdiri di serambi depan rumah dan melakukan transaksi di sana, maka di Jepang hal serupa akan dilakukan di halaman Genkan. Genkan pada umumnya dibangun lebih rendah dari muka tanah, sehingga dapat menampung tanah atau kotoran yang terbawa dari luar. Ketinggian dasar Genkan ke muka tanah bervariasi, dari sangat rendah hingga seukuran lutut. Genkan di apartemen biasanya jauh lebih kecil dari yang umumnya terpasang di rumah-rumah, dan mungkin tidak memiliki perbedaan ketinggian dengan muka lantai di sekitarnya. Dan untuk dianggap Genkan, mungkin cukup dengan membedakan bahan bangunan antara Genkan dan lantai. Setelah seseorang melepas sepatunya, dia harus menghindari kakinya untuk tidak melangkah atau menyentuh permukaan Genkan, baik dalam keadaan menggunakan kaus kaki atau dalam keadaan kaki telanjang, supaya kotoran di Genkan tidak terbawa masuk ke rumah. Ketika berada di dalam rumah, biasanya akan menggunakan uwabaki, yaitu sandal atau sepatu khusus di dalam ruangan. Sekolah-sekolah dan pemandian umum memiliki rak sepatu besar dengan kotak untuk masing-masing sepatu. Di rumah pribadi, kitabako atau rak sepatu besar mungkin tidak ada, dan sepatu biasanya menghadap pintu sehingga mereka dapat digunakan dengan mudah ketika akan meninggalkan rumah. Genkan terkadang ditemukan pula pada bangunan lainnya di Jepang, terutama bangunan-bangunan kuno. Kebiasaan melepas sepatu sebelum memasuki rumah ini diyakini telah ada sejak 1000 tahun lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Tatami. Tatami merupakan salah satu jenis tikar yang digunakan di Jepang sejak zaman dahulu. Tatami dibuat dengan cara melapisi papan dengan tikar yang disebut dengan tatami omote atau permukaan tatami.
Permukaan tatami terbuat dari tanaman bernama igusa yang dianyam. Hanya di ruangan beralaskan tatami inilah Anda dapat merasakan aroma dari igusa. Tatami memiliki dua jenis bentuk, yaitu persegi panjang dan persegi yang berukuran setengah dari tatami persegi panjang. Kedua jenis tatami itu disusun seperti puzzle dan ditata di lantai. Ukuran standar untuk tatami bentuk persegi panjang adalah 900 mm sampai 1820 mm. Oleh karena itu, saat mendengar kata satu tatami, orang Jepang akan langsung paham seberapa besar ukurannya. Tatami memiliki ukuran yang pasti sehingga tatami digunakan untuk mengukur luas ruangan di Jepang. Misalnya, jika luas suatu ruangan adalah 4,5 tatami, itu berarti ruangan tersebut memiliki luas setara dengan 4 lembar tatami persegi panjang dan 1 lembar tatami persegi. Bangunan rumah masa kini di Jepang pun kebanyakan memiliki ruangan yang lantainya beralaskan tatami. Berbaring langsung di atas lantai mungkin melanggar tata krama di beberapa negara selain Jepang. Di Jepang, pada umumnya hal tersebut tidak dianggap sebagai perilaku yang buruk. Berbaring di atas tatami, lalu meluruskan badan dapat membuat orang Jepang merasa sangat tenang dan lega. Tatami memiliki kelembutan yang pas dan juga aroma igusa yang menenangkan sehingga dapat membuat seseorang merasa rileks. Daisang Washitsu adalah ruang Jepang dengan lantai beralaskan tatami. Ada beberapa aliran dalam menyusun tatami sebagai alas lantai. Dari jumlah tatami yang diletakkan di lantai, dapat diketahui ukuran luas ruangan. Dari sejumlah washitsu yang ada di dalam bangunan, terdapat satu washitsu utama yang disebut yashiki. Di dalam rumah tradisional Jepang, yashiki berada di bagian paling dalam rumah dan dipakai sebagai ruang tamu. Di dalam yashiki diletakkan toko nama. Sebagai pembatas yang mengelilingi ruang adalah sekat yang disebut shoji dan fusuma. Lain halnya dengan fusuma. Sinar matahari atau sinar lampu masih dapat menembus washi pada shoji. Oleh karena itu, shoji sebagai pembatas ruang bersifat relatif. Ruangan masih bisa dikatakan dibatasi atau tidak dibatasi oleh shoji. Washitsu adalah ruang serbaguna untuk berbagai keperluan, mulai dari ruang belajar, ruang keluarga, ruang tidur, hingga ruang pesta. Fungsi washitsu berubah bergantung kepada alat rumah tangga yang dipakai. Washitsu berubah menjadi ruang belajar bila diletakkan meja dan zabuton. Washitsu menjadi ruang tidur bila diletakkan futon. Meja besar dikeluarkan bila washitsu ingin digunakan untuk jamuan makan. Daiyong Engawa adalah bagian tepi eksterior rumah yang menjulur keluar. Sama halnya seperti fungsi pintu masuk bagi rumah, Engawa juga memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara interior dan eksterior rumah. Engawa biasanya menghadap ke halaman rumah. Ketika cuaca sedang bersahabat, Anda dapat duduk-duduk di engawa sambil berjemur dan makan atau minum sesuatu dengan santai. Dari tempat ini, Anda juga dapat memandangi tanaman yang tumbuh di halaman atau mengamati pemandangan langit di malam hari. Beberapa peringatan dan acara yang dilakukan di luar ruangan, seperti festival melihat langit malam atau bermain kembang api, biasa dilakukan di engawa. Begitulah esensi engawa bagi rumah Jepang. Engawa atau beranda berperan penting sebagai penghubung antara bagian dalam dan luar rumah dengan manusia serta alam di sekitarnya. Gobanme Fushiko Mado
Rumah tradisional Jepang biasanya selalu berbingkai kayu. Standar bangunannya menampilkan jendela dan pintu yang khas. Musiko Mado adalah ciri khas dari arsitektur rumah tradisional Jepang berupa pintu geser. Pada umumnya, Musiko Mado memiliki celah-celah kecil. Selain itu, pintu geser ini dengan panel kayu yang digunakan untuk menghubungkan antara ruang utama dan taman. Saishu Tokonoma adalah ruang pajangan pada rumah ala Jepang yang memiliki kamar berlantai tatami. Ruang ini berada di bagian paling belakang dari ruang tamu dengan letak yang lebih tinggi. Di dalamnya terpajang lukisan atau kaligrafi, vas bunga, dan hiasan lainnya. Para samurai menggunakan tokonoma untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Mereka menghiasi ruang ini dengan cawan teh dan lukisan cat air bernilai tinggi yang didapatkan dari perdagangan dengan Tiongkok atau dinasti Song. Kemudian ada aturan yang mencerminkan hubungan vertikal antara atasan dan bawahan. Konon, hanya orang dengan status sosial yang tinggilah yang boleh duduk membelakangi tokonoma yang ada di depan ruangan. Aturan ini diwariskan hingga era Jepang modern seperti sekarang. Bahkan di kantor yang tidak ada tokonoma pun, menempatkan tamu di bagian paling belakang ruangan adalah tata krama bisnis secara umum. Sekian penjelasan dari saya mengenai rumah dalam budaya Jepang. Semoga mampu menambah wawasan teman-teman. Sore dewa shitsurei shimasu. Arigatou gozaimasu.